Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sobat kutilang mania dimanapun berada, balik lagi di channel Vicky Sunbird. Saya akan membuat video atau membahas seputar tentang bagaimana cara agar kutilang itu bisa bongkar isian. Seperti kutilang saya ini teman-teman, isiannya ada jalak suren, patahan jalak suren, tembakan, terus perenjak bawah, perenjak atas, terus tengkek udang, gereja, sirtu, gelatik batu, dan masih banyak lagi lah patahan-patahan isian yang lainnya. Yang saya akan bahas ini di video kali ini yaitu bagaimana agar cara kutilang itu bongkar isian ya teman-teman. Ketika kita gantung, ketika kita track dengan burung kutilang lain, bagaimana caranya agar dia itu bisa mau bongkar ya, seperti ini. Bagaimana caranya ya? Yang pertama-tama kita itu, teman-teman itu pelihara kutilang, jadi sudah di master apa belum? Dari anakan teman-teman itu beli atau teman-teman dapatkan itu udah di master apa belum? Pertanyaannya ini, pertanyaannya kalau kutilang yang rawatan loh ya, bukan yang sudah jadi seperti ini. Saya udah beli dewasa ya. Teman-teman udah masterin belum? Dan berapa masterannya yang teman-teman lakukan, yang teman-teman masteri itu udah berapa lagu? Ya, pertanyaannya seperti itu teman-teman. Yang pertama-tama itu teman-teman harus tahu dulu, teman-teman udah melakukan pemasteran kepada burung yang teman-teman rawat dari anakan, dari cindilan, dari mandiri, udah dimasternya apa belum? Kalau belum, kemungkinannya itu 50% teman-teman, dia itu bisa isian. Karena kalau waktu dewasa dia itu mendengar suara burung-burung di sekitar kita, seperti perenjak bawah, tengkek udang, gereja, dan burung-burung yang ada di sekitar kita. Itu yang ketika kita tidak memasteri ya, atau suara yang masterinnya dia sesukanya dia gitu loh, sedengarnya dia. Tetapi ketika teman-teman sudah memasteri beberapa lagu, contohnya Cililin, Cikatan Londo, Jenggot, Mure, dan lain sebagainya, itu pasti kemungkinan 75% burung pasti akan meniru teman-teman. Itu kunci yang pertama. Teman-teman sudah ketahui belum burung teman-teman itu dimasterin atau tidak? Kalau dimasterin pasti 80 atau 70% itu akan masuk sama dia teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak memasteri, dia itu akan mendengar burung yang ada di sekitar kita. Itu cara yang pertama teman-teman, atau step yang pertama. Kalau mau bongkar isian dulu tapi belum ada di isiannya kan percuma teman-teman. Dia pasti tetap aja nggak mau keluar isiannya, karena kalau dia nggak dimasterin pasti yang keluar adalah suara-suara burung yang ada di sekitar kita. Itu langkah awal teman-teman. Terus kalau sudah dimasteri, misalkan sudah dimasteri, cara untuk bongkarnya itu bagaimana? Sebenarnya burung kutilang ini sangat simpel teman-teman. Nggak usah kita cari tahu bagaimana cara bongkarnya bang, bagaimana cara biar bongkar isian, muntah isian. Burung kutilang ini adalah burung yang mudah bunyi teman-teman, seperti burung cucak-cucakan lainnya. Ketika pada pagi hari dan sore hari, burung tipe-tipe seperti ini itu sangat rajin sekali berbunyi teman-teman. Jadi kalau ketika teman-teman tanya, bang bagaimana cara supaya burung kutilang saya itu bongkar isian, teman-teman terlalu kurang sabar menurut saya. Karena dia usia sudah mapan, birahi dan emosinya udah setara, udah stabil, dia pasti akan otomatis keluar atau bongkar isiannya teman-teman. Ketika kita gantung, ketika kita track, jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir. Kalau teman-teman burungnya sudah dimasteri dari kecil, dari anakan, pasti burung ini kalau kita gantung, ketika usia sudah mapan, udah stabil emosi dan birahinya, pasti akan bongkar isian.
Gak usah khawatir teman-teman, gak usah bagaimana ya burung kita ini nggak mau bongkar isian bang, bagaimana burung kita ini nggak mau bunyi isian bang. Gak usah khawatir teman-teman kalau teman-teman sudah memasterinya dari kecil. Tapi kalau teman-teman tidak memasterinya dari kecil, kemungkinannya itu hanya 50%. Dia punya isian hanya dia dengar di sekitar kita, seperti burung gereja, burung penjak bawah, burung tangkak udang yang lewat di sekitar lingkungan kita. Seperti itu teman-teman. Untuk ketika burung itu sudah stabil, bagaimana biar rajinnya? Nah, ini saya ada sedikit solusi kalau menurut saya. Jadi kalau biar dia rajin bunyi, teman-teman, itu cukup simpel. Embun dia setiap hari, mandikan juga setiap hari, jemur juga setiap hari, sesebisanya, sesempatnya. Ketika itu kita sesempatnya ya, yang penting rutin. Kasih sedikit walaupun nggak banyak, yang penting rutin. 3 hari sekali, 5 hari sekali, seminggu sekali. Dan jangan lupa buahnya ya teman-teman. Misalnya ada yang tanya, bang, kalau burung kutilang dewasa itu bisa dimasteri nggak? Sangat bisa teman-teman, karena burung kutilang ini termasuk burung yang cerdas menurut saya. Yang penting teman-teman itu harus sabar, konsisten, jangan putus asa ya, nikmatin saja hobinya, nikmatin saja prosesnya ya, jangan melihat hasil dan hasil. Yang penting konsisten, dibawa santai, dibawa ngopi ya, dibawa relax. Yang penting kita hobi burung itu jangan dibikin sepanang teman-teman ya, jadi dibikin ambisi ya. Jadikan Kicau Mania ini sebagai ajang silaturahmi untuk semua teman, semua orang di sekitar kita ya. Jadi seperti itu ya, cara agar kutilang itu bongkar isian. Sebenarnya bukan cara teman-teman, lebih ke pengetahuan ya. Karena pada dasarnya burung kalau kita rawat, kita master dari anakan, pasti kalau usianya sudah mapan, usia birahi dan emosinya udah setara, udah sejajar, pasti dia akan bongkar tanpa kita minta juga teman-teman. Seperti itu caranya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya akhir-akhir ini jarang bikin video karena saya bingung topik ya, terus terang saja. Seperti kutilang saya ini nih, walaupun tidak bagus penampilannya, tapi isiannya sangat banyak nih. Oke, jadi segitu dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Tetap jalin silaturahmi dimanapun berada Kicau Mania, terutamanya Kutilang Mania Indonesia. Jangan lupa ngopi, jangan lupa santai, hobi burung aja, dan Gedang Mania.